Alhamdulillah kabar sangat baik. Viral di media Vietnam, rumor solidaritas untuk Indonesia. Timnas U23 Vietnam siap hancurkan Malaysia di SEA Games karena dendam pemain naturalisasi palsu. Rumor yang beredar menyebut bahwa Vietnam justru ingin tampil habis-habisan demi menunjukkan solidaritas kepada Indonesia. Berita ini langsung menyulut perhatian penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Top Marco Top. Calvin Verdonk beri semangat, kesempatan masih ada, curahkan semua kekuatan untuk Timnas Indonesia U23. Saya tahu kekalahan itu menyakitkan, tapi kesempatan kalian masih ada. Jangan sia-siakan lawan Myanmar. Curahkan semua kekuatan dan pikiranmu di pertandingan tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, ujar Verdonk dengan penuh semangat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah kabar sangat baik. Viral di media Vietnam, rumor solidaritas untuk Indonesia. Timnas U23 Vietnam siap hancurkan Malaysia di SEA Games karena dendam pemain naturalisasi palsu. Rumor yang beredar menyebut bahwa Vietnam justru ingin tampil habis-habisan demi menunjukkan solidaritas kepada Indonesia. Berita ini langsung menyulut perhatian penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Sejumlah media dan akun media sosial Vietnam tengah ramai memperbincangkan kabar mengejutkan yang menyebut bahwa Timnas U23 Vietnam dikabarkan tidak akan main mata melawan Malaysia pada ajang SEA Games mendatang. Bahkan rumor yang beredar menyebut bahwa Vietnam justru ingin tampil habis-habisan demi menunjukkan solidaritas kepada Indonesia. Berita ini langsung menyulut perhatian penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Kabar yang tersebar ini menyebutkan bahwa sebagian penggemar dan elemen masyarakat Vietnam masih menyimpan dendam lama terhadap Malaysia. Hal ini berkaitan dengan kontroversi pada ajang sebelumnya, di mana Malaysia dikabarkan menurunkan 7 pemain naturalisasi yang dianggap tidak sah atau abal-abal oleh sebagian pengamat Vietnam. Kekalahan telak yang pernah dialami Timnas Vietnam senior akibat hal ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan mengapa publik Vietnam kini berharap tim U23 mereka akan tampil agresif melawan Malaysia. Nama pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, muncul dalam narasi rumor tersebut. Dalam berbagai unggahan di media sosial, ia dikaitkan dengan pernyataan tegas yang mengisyaratkan tekad untuk menghancurkan Malaysia demi meraih kemenangan di SEA Games. Namun hingga kini tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) atau dari Kim Sang-sik sendiri. Pernyataan-pernyataan yang beredar tampaknya lebih banyak berasal dari spekulasi warganet dan potongan kutipan yang tidak memiliki sumber resmi. Meski demikian, rumor ini dengan cepat menyebar ke komunitas penggemar sepak bola Indonesia. Banyak pendukung Garuda Muda menganggap kabar ini sebagai bentuk dukungan moral dari publik Vietnam, sementara sebagian lainnya menekankan pentingnya tetap fokus pada persiapan tim sendiri. Dalam konteks ini munculnya rumor tentang solidaritas Vietnam untuk Indonesia lebih mencerminkan emosi penggemar ketimbang kebijakan resmi tim nasional. Rivalitas sepak bola antara Vietnam, Malaysia, dan Indonesia sendiri sudah lama menjadi cerita menarik di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa dekade terakhir, setiap pertemuan timnas senior maupun kelompok umur selalu menyisakan cerita panas, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Dari sudut pandang taktik, timnas U23 Vietnam memang dikenal memiliki disiplin tinggi, permainan cepat, dan kemampuan menekan lawan. Sementara itu Malaysia yang diperkuat pemain naturalisasi sering menjadi lawan tangguh yang menguji strategi Vietnam.
Analis sepak bola lokal di Vietnam menilai bahwa rumor ini justru menunjukkan intensitas emosi penggemar jelang SEA Games. Fokus utama pelatih dan staf teknis Vietnam saat ini adalah memperbaiki konsistensi permainan, memperkuat lini pertahanan, dan mematangkan serangan balik. Menurut mereka, strategi balas dendam atau sengaja menargetkan lawan tertentu secara emosional bukanlah pendekatan profesional untuk tim U23. Dengan kata lain, fokus resmi Vietnam tetap pada performa tim secara keseluruhan, bukan sekadar memuaskan emosi publik. Dampak rumor ini juga dirasakan di kalangan penggemar Malaysia. Beberapa pengamat menilai bahwa isu Vietnam ingin habisi Malaysia dapat memengaruhi mental pemain muda Malaysia. Namun sebagian besar mengingatkan bahwa rumor semacam ini lebih banyak efek psikologis daripada fakta di lapangan. Tim U23 Malaysia dengan persiapan matang dan strategi yang telah diuji diyakini tetap akan memberikan perlawanan sengit. Di Indonesia, kabar ini menimbulkan campuran antara rasa penasaran dan kewaspadaan. Banyak supporter berharap Vietnam dan Indonesia bisa saling mendukung secara moral dalam konteks sportivitas, namun tetap menyadari bahwa prestasi di lapangan harus dicapai melalui kekuatan sendiri. Analisis ini menunjukkan bahwa rumor solidaritas Vietnam untuk Indonesia lebih merupakan wishful thinking penggemar daripada strategi resmi. Seiring dengan mendekatnya ajang SEA Games, perhatian publik kini tertuju pada setiap pertandingan yang akan menjadi ujian bagi timnas U23 Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Duel klasik antara negara-negara ASEAN selalu menghadirkan cerita menarik, baik dari sisi taktik, rivalitas sejarah, maupun dinamika penggemar. Terlepas dari rumor yang beredar, performa tim di lapangan akan menjadi penentu utama hasil dan cerita yang akan dikenang. Yang pasti, media sosial di Vietnam dan Indonesia akan terus menjadi arena perbincangan hangat hingga kick-off SEA Games dimulai. Sementara itu, publik hanya bisa menunggu konfirmasi resmi dari masing-masing federasi sepak bola dan menilai apakah rumor ini hanyalah isu viral atau benar-benar mencerminkan strategi di balik layar. SEA Games tahun ini dengan semua kontroversi, rivalitas, dan spekulasi dipastikan menjadi salah satu edisi paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Top Marco Top. Calvin Verdonk beri semangat, kesempatan masih ada, curahkan semua kekuatan untuk timnas Indonesia U23. Saya tahu kekalahan itu menyakitkan, tapi kesempatan kalian masih ada. Jangan sia-siakan lawan Myanmar. Curahkan semua kekuatan dan pikiranmu di pertandingan tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, ujar Verdonk dengan penuh semangat. Nama Calvin Verdonk, bek andalan yang pernah bermain di Eropa dan kini menjadi komentator sepak bola internasional, kembali menjadi sorotan setelah memberikan komentar yang membanggakan dan penuh motivasi untuk timnas Indonesia U23. Pernyataan Verdonk ini muncul di tengah kegembiraan sekaligus kekecewaan para penggemar Garuda Muda di ajang SEA Games setelah kekalahan yang membuat banyak pihak menahan napas. Dalam unggahan dan wawancara terakhirnya, Verdonk secara tegas menekankan bahwa meski kekalahan itu menyakitkan, peluang tim untuk bangkit masih terbuka lebar. Saya tahu kekalahan itu menyakitkan, tapi kesempatan kalian masih ada. Jangan sia-siakan lawan Myanmar. Curahkan semua kekuatan dan pikiranmu di pertandingan tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, ujar Verdonk dengan penuh semangat. Komentar ini langsung menjadi viral di media sosial, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak supporter yang mengunggah kembali kutipan tersebut menandai akun resmi PSSI dan berbagai platform fanbase timnas U23. Reaksi yang muncul pun sangat positif, sebagian besar menganggap kata-kata Verdonk sebagai dorongan moral yang sangat dibutuhkan para pemain muda sebelum menghadapi laga krusial berikutnya. Pernyataan Verdonk menggarisbawahi filosofi dasar dalam sepak bola, setiap pertandingan adalah kesempatan baru.
Ia menekankan bahwa hasil di masa lalu termasuk kekalahan yang menyakitkan seharusnya tidak menjadi beban berlebihan bagi para pemain muda. Tugas kalian hanya menangkan pertandingan, selebihnya biarkan Tuhan yang berjalan. Sepak bola selalu memberi kejutan dan kalian bisa menjadi bagian dari keajaiban itu, tambahnya. Bagi Timnas Indonesia U23, kata-kata motivasi seperti ini sangat penting. SEA Games adalah ajang yang menuntut konsentrasi penuh, fisik prima, dan mental baja. Tekanan datang dari berbagai arah, media, supporter, hingga ekspektasi tinggi dari publik yang haus prestasi. Kehadiran figur internasional seperti Verdonk mampu memberikan perspektif berbeda sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Sejak awal turnamen, Timnas U23 memang menghadapi tantangan berat. Beberapa pertandingan awal berjalan tidak sesuai ekspektasi, sehingga posisi tim sempat berada di titik kritis. Namun, Verdonk menekankan bahwa kegagalan sementara bukanlah akhir dari segalanya. Mentalitas juara dibangun dari kemampuan untuk bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya, bukan dari menyesali hasil yang sudah terjadi. Komentar Verdonk juga menekankan pentingnya konsentrasi penuh di setiap pertandingan. Lawannya Myanmar. Jangan remehkan, jangan anggap enteng. Curahkan seluruh energi, strategi, dan konsentrasi di lapangan. Pemain muda yang mampu mengerahkan 100% kemampuan mereka akan selalu memiliki peluang, ujar Verdonk. Dalam sepak bola, seperti yang ia tekankan, kesabaran, fokus, dan kerja sama tim seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Selain motivasi, kata-kata Verdonk juga menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah permainan peluang. Tidak ada hasil yang pasti dan tim yang mungkin kalah di awal turnamen masih bisa menyalip lawan dengan strategi yang tepat, mental yang kuat, dan keberanian di lapangan. Dalam konteks ini, Timnas Indonesia U23 masih memiliki jalur untuk bangkit dan meraih prestasi. Reaksi penggemar pun beragam. Di media sosial, banyak komentar yang menyoroti sikap positif Verdonk. Beberapa warganet menulis kata-kata ini tepat di saat kami butuh motivasi. Pemain harus bangkit, atau semangat terus, Garuda Muda. Kita percaya kalian bisa. Hal ini menunjukkan bahwa figur luar negeri seperti Verdonk bisa menjadi sumber inspirasi sekaligus memperkuat semangat nasionalisme olahraga. Tak hanya memberikan motivasi, Verdonk juga menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan kolektif. Setiap pemain memiliki peran, setiap strategi harus dijalankan. Tetapi yang paling penting adalah percaya pada diri sendiri dan rekan satu tim. Ketika kalian mengerahkan semua kemampuan, hasil terbaik akan mengikuti, ujarnya. Pernyataan ini seolah menjadi mantra bagi para pemain muda bahwa kesuksesan di lapangan bukan hanya soal teknik, tetapi juga mental, kerjasama, dan keyakinan. Seiring mendekatnya pertandingan melawan Myanmar, fokus Timnas Indonesia U23 kini benar-benar tertuju pada performa terbaik. Dukungan moral dari figur seperti Calvin Verdonk bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk meningkatkan semangat, menegaskan bahwa setiap peluang harus dimanfaatkan dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menorehkan sejarah. Kata-kata Verdonk jelas bukan sekadar komentar biasa. Ini adalah pengingat bahwa dalam sepak bola tidak ada yang mustahil. Tim yang mampu bangkit dari kekalahan mengerahkan seluruh kemampuan dan tetap percaya diri akan selalu memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Bagi Timnas Indonesia U23, tantangan berikutnya adalah bukti nyata dari pesan motivasi tersebut, sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu menaklukkan segala rintangan dan menorehkan prestasi membanggakan di SEA Games. Inilah alasan kuat mengapa Manchester City dianggap wajib mendatangkan Harry Maguire dari Manchester United.
City sedang berada dalam masa transisi lini belakang setelah kehilangan beberapa bek penting dan kebutuhan akan sosok berpengalaman membuat nama Maguire kembali mencuat. Meski membela rival sekota, statistik menunjukkan bahwa Maguire justru memiliki profil yang cocok untuk struktur permainan City. Salah satu kekuatan utamanya adalah dominasi duel udara. Sejak tiba di United, ia konsisten berada di jajaran bek dengan persentase kemenangan duel udara tertinggi di Premier League, bahkan mampu memenangi lebih dari 2/3 duelnya. Ini sangat berharga bagi City yang kerap kesulitan dalam situasi bola mati. Selain itu, Maguire adalah ball playing defender dengan akurasi umpan di atas 85% dan kemampuan progresi bola yang stabil, atribut penting dalam sistem build-up Pep Guardiola. Performa solidnya bersama timnas Inggris, pengalaman panjang di Premier League, serta kemampuannya tampil di bawah tekanan membuatnya terlihat sebagai paket lengkap. Bahkan gaya bermain City dinilai bisa menutupi beberapa kelemahannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Maguire benar-benar layak menjadi solusi baru bagi pertahanan Manchester City? Berkembang pesat menjadi pemain kelas dunia di Manchester City, Nico Gonzalez mengakui bahwa semua itu tak lepas dari sentuhan magis Pep Guardiola. Gelandang berusia 23 tahun itu menyebut sang pelatih sebagai sosok yang benar-benar mengangkat kualitasnya. Pep membuat saya banyak berkembang. Tidak hanya saya, tetapi semua pemain yang saya lihat. Saya belajar banyak dari konsep permainan, fisik, taktik, hingga banyak aspek lain, ujarnya. Nico menilai Guardiola bukan hanya jenius, tetapi juga komunikator hebat. Instruksi yang diberikan selalu jelas, mudah dipahami, dan disertai alasan yang membuat pemain mengerti apa yang harus dilakukan. Didatangkan dari FC Porto pada Januari 2025 untuk menggantikan Rodri yang cedera panjang, adaptasi Nico sempat terjal. Namun kini ia menjadi pilihan utama di posisi gelandang bertahan. Menjelang laga kontra Sunderland, ia akan memainkan pertandingan ke-20 musim ini dan sejauh ini telah mencatat 37 penampilan serta 3 gol untuk The Citizens. Menurut kamu, apakah Nico Gonzalez akan menjadi pilar masa depan City di era setelah Rodri? Arsenal tersungkur, Manchester City memangkas jarak jadi hanya 2 poin. Persaingan gelar Premier League kembali memanas gas. Setelah Arsenal dikejutkan gol telat Aston Villa di Villa Park, The Gunners kalah 1-2 usai Emiliano Buendia mencetak gol pada menit ke-5 injury time, membuat posisi mereka di puncak klasemen terguncang. Buendia yang baru masuk menit ke-87 tampil sebagai pembeda dengan tembakan terukur di tengah kemelut. Sangat sulit diterima, terutama melihat bagaimana gol itu terjadi, ujar Mikel Arteta. Ini menjadi laga tandang ketiga beruntun tanpa kemenangan bagi Arsenal. Villa unggul lebih dulu lewat Martinez sebelum Leandro Trossard menyamakan skor, sementara kemenangan ini memperpanjang tren impresif Villa yang meraih 9 kemenangan dari 10 laga terakhir. Di sisi lain, Manchester City terus menekan. Kemenangan 3-0 atas Sunderland membuat jarak dengan Arsenal terpangkas menjadi 2 poin lewat gol Ruben Dias, Joko Gvardiol, dan Phil Foden. Chelsea kembali tersendat setelah bermain imbang tanpa gol kontra Bournemouth, sedangkan Newcastle, Tottenham, dan Everton meraih 3 poin penting. Menurut kamu, apakah momentum ini menjadi titik balik perebutan gelar?